Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini di pagi yang cerah di kediaman Ustadz Husein Alatas di gazebo-nya. Kita jumpa lagi dalam cara Ulumul Quran bersama Ustadz Husein Alatas dan Ustadz Alvan Sunardi. Kita akan mengambil tema Islam menolak radikalisme atau bagaimana pandangan Islam terhadap radikalisme. Barangkali itu nanti yang akan disampaikan. Dan acara ini juga disiarkan ke Radio Latansa Sukabumi, Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Rasa di Palembang, kemudian juga Radio Madinah di Pontianak, Radio Luciana Number 1 di Semarang, Radio Rasil Mercy di Yogyakarta, kemudian juga Radio Almas di Magelang, juga Radio Komunitas di Bondowoso. Assalamualaikum Ustaz Husein, Ustaz Alvan. Kita mulai acara ini dengan membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah kita sudah baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz Husein Alatas dan juga Ustadz Alvan. Ya, tema kali ini adalah Islam menolak radikalisme dan bagaimana pandangan Islam terhadap radikalisme. Pengantarnya akan disampaikan Ustadz Alvan Sunardi. Kepada Ustadz Alvan, falyatafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin at-tahirin. Wa ashabihil akramin al-mayamin al-muntajabin. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, pemirsa pendengar radio televisi Silaturahim dimanapun Anda berada, mudah-mudahan pada saat sekarang ini kita senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diluruskan jalan kehidupan kita, serta kita senantiasa diliputi oleh keselamatan, rahmah, hidayah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami sapa melalui studio Rasil di Cibubur dengan ucapan tahiyat Islam kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat rahmah dan ma'unah serta hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dapat meluangkan waktu kita untuk mentadabburi hukum-hukum Allah dan mentadabburi ayat-ayat Allah, baik ayat kauni, ayat alam semesta ini, dan ayat Al-Quran. Kita berdoa kepada Allah semoga guru kita bersama Ustadz Husein Alatas beserta kru Radio Rasil semoga senantiasa sehat walafiat, panjang umur, luas rezeki, dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan ini kita akan merenungkan apakah benar Islam itu membenarkan tentang radikalisme. Ini materi ini penting sekali kita jawab dan kita renungkan supaya tidak ada kesimpang siuran pemahaman kita masing-masing. Dikarenakan
kondisi yang semakin krusial seperti sekarang ini. Tentunya kita menyaksikan kemarin di mana di Makassar ada bom meledak. Di Mabes Polri diserang oleh perempuan dan menewaskan pelakunya. Ini dikait-kaitkan tentang dunia Islam. Seolah-olah Islam ini mengandung misi untuk menjadi separatis dan radikalis, sehingga doyan untuk menebarkan teror, mengorbankan, menumpahkan darah dan membunuh orang. Apakah memang seperti itu Islam ini sebenarnya? Dikarenakan kalau kita dengar siaran-siaran dan kita saksikan televisi-televisi, banyak juga statement-statement dari tokoh ormas atau kiai atau ustadz atau ajengan yang justru setuju seolah-olah Islam ini mengandung radikalisme. Jangan-jangan ini adalah sebuah second opinion. Second opini yang memang dihembuskan untuk nantinya targetnya lebih jauh lagi, ingin merubah kondisi negara kita yang berdasarkan Pancasila, nantinya akan direduksi menjadi Trisila dan Ekasila dan semacamnya. Baiklah, tidak memperpanjang kalam, saya ungkapkan sebuah hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud pada nomor hadis yang 4291. Rasulullah menegaskan, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Bahasa Indonesianya adalah, sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini di awal setiap 100 tahun seseorang yang memperbaiki dan memperbaharui agamanya. Maka kita nanti kita tanyakan dan insya Allah akan mendapatkan pencerahan, penjelasan dari guru kita bersama, apa yang dimaksud dengan setiap 100 tahun itu dan apa yang dimaksud orang yang memperbaiki agamanya itu. Sebelumnya tentu kita juga disuguhkan kondisi yang seperti ini dengan perbedaan-perbedaan di statement-statement yang telah saya sebutkan tadi oleh para ormas, para guru. Dan ini juga Allah prediksi, Allah mengatakan, wa makhtalaftum fihi min syai'in fahukmuhu ilallah. Dan apa-apa yang kalian pertentangkan di dalam permasalahan itu, maka hukumnya adalah di tangan Allah. Insya Allah nanti akan dijelaskan oleh guru kita bersama, Ustadz Husain bin Hamid Al-Atas. Kepada beliau waktu, falyatafaddal mashkuran. Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi lakal hamdu wa lakas syukru. Ya Rabbana kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanak la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radait wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammadin wa ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im waghfir lana wa liwalidayna wa li jami'il muslimin wa la tukhzina yawmaddin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Amma ba'du. Ikhwan, akhwat, pendengar, pemirsa Radio TV Silaturrahim dimanapun Anda berada, apapun jabatan, kedudukan, dan peran Anda, itu pula seluruh keluarga besar Radio Silaturrahim. Ustadz Alfan Sunardi yang menemani kita, Ustadz Muhammad Krisna, Neza, Husain,
dan seluruh kaum muslimin dan muslimat, begitu pula seluruh anak bangsa yang berasal dari ayah ibu yang sama. Walaupun kita berbeda-beda suku, bangsa, bentuk, rupa, bahasa, kita adalah satu umat yang kembali dan berinduk kepada ayah ibu yang sama, yang diciptakan dari asal usul yang sama, yang diciptakan oleh Sang Pencipta, yang menciptakan alam raya dan seluruh isinya. Maka sepatutnya kita betul-betul bersyukur kepada Allah atas nikmatnya merasakan rasa persaudaraan di antara kita. Saya ucapkan salamullahi alaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita menyaksikan keadaan dunia Islam, baik di Indonesia, di negara Arab, begitu pula di negara-negara Eropa maupun Amerika, juga di Afrika, di Asia, kita temukan di tengah-tengah umat Islam terdapat orang-orang yang betul-betul setia menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak menambahkan, tidak mengurangi sesuatu. Disampaikan dengan penuh hikmah, penuh ikhlas, akhlak dan pekerti yang luhur. Mengajak manusia untuk kembali kepada Tuhan mereka. Mereka merupakan dai-dai yang mengajak manusia untuk kembali kepada Allah, menyampaikan amanat Allah. Mereka menyampaikannya, menerangkannya dengan jelas dan penuh amanat. Dan mereka tidak memaksakan orang-orang yang menjadi umat dakwah untuk menerima dakwah mereka, apalagi menggunakan kekerasan. Jangankan mereka, sedangkan Nabi kita Muhammad SAW tidak sama sekali diizinkan Allah untuk memaksakan Islam diterima oleh mereka-mereka yang mendengarkan apa yang disampaikan Rasul. Nabi menyampaikan risalah Allah, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang ingin beriman, silakan dia beriman, kebaikannya dia akan rasakan sendiri. Siapa yang ingkar dan kafir, Allah juga tidak menghalanginya. Dan dia akan merasakan akibat dari keingkaran dan kekafiran. Semua umat manusia, walaupun berbeda agama, sebenarnya meyakini bahwa pencipta mereka adalah Allah. Walaupun diungkapkan dalam bahasa yang berbeda-beda, seperti kalangan Buddha. Walaupun mereka menyembah dewa-dewa yang mereka agungkan. Mereka juga menyembah Bodhisattva. Tapi sebetulnya mereka tidak menganggap semua ini sebagai Tuhan pencipta mereka. Mereka meyakini bahwa Tuhan mereka ini tidak dapat sama sekali diperikan, tidak dapat digambarkan, dibayangkan, dijelmakan. Tapi tanpa bimbingan petunjuk dari Allah, atau dahulunya mereka mendapatkan bimbingan dari Allah, tapi generasi demi generasi melakukan penambahan dan pengurangan, akhirnya mengakibatkan kemurnian dari agama atau kemurnian dari din Allah yang Allah sampaikan pada para nabi, para rasul, mengalami apa? Mengalami perubahan dan penyimpangan. Sebagaimana terjadi pada agama Nasrani, terjadi pada agama Yahudi, terjadi juga pada agama-agama yang bermacam-macam, yang mempunyai latar belakang samawi, juga terjadi pada Islam. Islam yang murni, ternyata bersama kemajuan dan perkembangan zaman, bersama interaksi umat Islam dengan keterbukaan, sebahagian dari mereka meninggalkan ajaran Islam dan kemurniannya. Maka mulai bercampur dengan berbagai macam apa? Berbagai macam kepalsuan, kebohongan, tanpa disadari oleh umat. Mereka menganggap bahwa ini merupakan bahagian dari Islam, padahal sedikit pun tidak ada hubungannya dengan Islam.
seperti radikalisme. Tunjukkan coba, pernah tidak Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan-tindakan radikal? Tidak pernah. Tindakan-tindakan yang melampaui batas? Sama sekali tidak. Nabi diperintahkan untuk menyampaikan risalah Allah, menegaskan keyakinannya, tapi tidak diizinkan memaksakan mereka. La ikraha fiddin, qad tabayyana Rusydu minal ghayy. Tidak dibenarkan untuk melakukan pemaksaan dalam menerima agama, menerima ad-din. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, dengan penjelasan Nabi, penjelasan Al-Quran, telah jelas mana yang lurus, mana yang bengkok. Begitu juga Nabi diperintahkan untuk mengumumkan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidun ma abattum wala antum abiduna ma a'bud. Tapi benar enggak kalau Nabi memaksakan mereka? Tidak, lakum dinukum waliyadin. Dan Nabi sepanjang dakwahnya di saat berdakwah tidak pernah menggunakan kata-kata yang kasar, sikap yang arogan, tapi dengan akhlak, dengan pekertinya. Begitu pula para nabi, para rasul sebelumnya, sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Quran, ketika berhadapan dengan logika kekuatan yang dipertunjukkan, dipertontonkan oleh siapa? Oleh umat yang dihadapi Nabi, terutama sekali kalangan elit mereka seperti Fir'aun, Namrud, dan lain-lainnya. Nabi bersikap betul-betul penuh apa? Penuh ketawaduan. Tidak meladeni mereka, tidak sama sekali menanggapi sikap mereka yang arogan, tetap menyampaikan dakwah Allah dengan lurus. Agar mereka tidak beralasan di hari kemudian nanti bahwa mereka tidak dapat menerima kebenaran karena sikap arogan yang disampaikan oleh para pendakwah. Jadi kita lihat bahwa para nabi, para rasul, begitu pula ulama-ulama yang mengikuti jejak langkah mereka, mereka menyampaikan dakwah Allah dengan jelas, dengan penuh hikmah, dengan menyampaikan nasihat yang baik. Kalau diterima untuk kebaikan mereka, kalau tidak diterima, tugas Nabi telah dilaksanakan dan kelak mereka akan menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Al-Quran benar-benar melarang kita semua dari sikap ghulu. Ghulu ini bisa berarti ekstrim, bisa berarti melampaui batas, bisa berarti radikal. Allah berfirman, qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi wa la tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Ini ayat 77 dari surat Al-Maidah. Wahai para ahli kitab, jangan kalian bersikap ghulu dalam agama kalian, keluar dari kebenaran. Jadi tetaplah kalian dalam al-haq. Al-haq ini apa? Kebenaran yang pasti, yang mutlak, yang tidak meragukan, yang datang dari sisi Allah. Jadi qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Jangan kalian bersikap ghulu, keluar dari batas-batas kebenaran dalam beragama kalian, dalam din kalian. Akhirnya apa? Kalian keluar dari al-haq. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu wa adallu katsira wa dhallu an sawa'is sabil. Dan jangan kalian sekali-kali mengikuti hawa nafsu kaum yang bagaimana? Wala tattabi'u ahwa'a qaumin qad dhallu min qablu. Jangan mengikuti hawa nafsu kaum-kaum yang telah tersesat sebelumnya. Wa dhallu katsira. Karena mereka tersesat, mereka juga menyesatkan banyak orang. Wa dhallu an sawa'is sabil. Dan mereka juga tersesat dari jalan yang lurus. Nah, ayat berikutnya Allah menunjukkan bagaimana laknat Allah ditunjukkan untuk orang-orang yang ingkar kafir dari Bani Israel. Lu'inal ladzina kafaru min Bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu kama kanu yaf'alun. Kanu tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu alaihim wa fil adzabi hum khalidun.
Ayat-ayat ini menjelaskan pelanggaran-pelanggaran penyimpangan yang dilakukan Bani Israel, yang melakukan pelanggaran, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, mereka terjang. Tidak saling mengingatkan untuk menjauhkan dari perbuatan yang mungkar, tidak mengajak kepada yang ma'ruf, bekerja sama kong kali kong. Dengan apa? Orang-orang yang kafir untuk menimbulkan kerusakan. Dengan meninggalkan dan berlepas diri dari ajaran dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat An-Nisa juga Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan kita pada ayat 176, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illal haq. Wahai para ahli kitab, jangan kalian bersikap ghulu dalam din kalian. Dan jangan kalian berbicara atas nama Allah kecuali menyampaikan al-haq sebagaimana adanya. Walaupun ayat ini dihubungkan dengan sikap ghulu mereka, yang mengklaim bahwa Al-Masih ini sebagai anak Tuhan, tapi ayat ini bersifat umum, mencakup sifat ghulu. Sikap apa? Ghulu, sikap ekstrim, keluar dari kebenaran. Jadi kita lihat bagaimana sikap ghulu ini betul-betul merupakan hal yang dibenci oleh Allah dan dilarang kita untuk melakukannya. Tapi Allah perintahkan kita berpegang teguh pada kebenaran, menyampaikan risalah Allah, menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengajak mereka yang mau ikut, mengingatkan mereka yang lupa. Maka kalau kita lakukan hal ini berarti kita telah melaksanakan amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang tadi disampaikan oleh Ustaz Alfan yang diriwayatkan oleh Abu Daud, disebutkan innallaha yab'atsu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli mi'ati sanatin man yujaddidu laha dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus untuk umat ini pada setiap awal dari 100 tahun, man yujaddidu laha dinaha. Man di sini isim mausul, tidak menunjukkan satu orang, tapi man menunjukkan arti yang umum. Bisa saja 1 orang, bisa saja 10 orang, bisa saja 1 kelompok. Bukan hanya di 1 negara, tapi di setiap tempat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menegakkan hujahnya agar manusia tidak beralasan bahwa mereka tidak tahu kebenaran. Allah akan mengangkat, akan mengutus di setiap awal 100 tahun orang-orang yang akan memperbaharui agamanya. Apa yang dimaksudkan dengan memperbaharui agamanya? Ini penting untuk kita pahami. Bukan yang lama diganti sama yang baru. Tapi ajaran Allah yang murni, yang telah tertutup oleh kebohongan, oleh kepalsuan, oleh sikap ekstrim, dibersihkan kembali. Hingga yang tadinya tertutup oleh kebohongan, kepalsuan, sikap ghulu, kembali dalam keadaan bercahaya. Apa dalilnya? Dalilnya sabda Nabi kita Muhammad SAW yang diriwayatkan baik secara mursal dari jalan yang bermacam-macam maupun secara muttasil. Dalam hadis tersebut Nabi mengatakan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh, yang akan membawa ilmu ini yang datang dari Allah. Dari setiap penerus, setiap generasi penerus, uduluhu, orang-orang yang betul-betul adil. Kata udul dalam bahasa Arab jamak daripada adlun. Al-adlu itu keseimbangan. Di saat seorang dai dikuasai emosi, nafsu, angkara, murka, maka pasti ucapan, tutur katanya, sikapnya akan bersikap ekstrim melampaui batas. Begitu juga apabila seorang dai dikuasai hubbud dunia, condong ke arah dunia, pasti dia akan menggiring agama ke arah dunianya. Dua-duanya adalah orang-orang yang keluar dari batas kebenaran. Jadi yahmilu hadzal ilma, yang akan membawa ilmu ini min kulli khalafin udulu, dari setiap khalaf, generasi penerus, udulu, orang-orang yang penuh keadilan, yang betul-betul penuh keseimbangan. Bainal ifrat wa tafrid, tidak menyepelekan agama, tidak juga bersikap ekstrim melampaui batas. Oleh karena itu,
Allah Subhanahu wa taala menggambarkan umat Nabi kita, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Wasata di sini maksudnya apa? Di jalan yang lurus, yang tengah. Tidak bersikap ifrat, ya, mengabaikan, menyepelekan, menganggap remeh agama Allah, tidak juga bersikap ekstrim dan ghulu. Siapa yang menjadi tauladan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas, agar dengan sikap kalian, dengan kehidupan kalian menjadi contoh bagi umat manusia, wa yakunar rasulu 'alaikum syahida, sedangkan contoh kalian rasul yang menjadi saksi bagi kalian. Jadi kita meneladani rasul, kemudian kita memberikan contoh bagi umat yang belum mengenal Islam dan mengenal rasul melalui sikap pribadi kita, bukan melalui retorika. Kalau melalui ceramah-ceramah mudah. Tapi bagaimana kita meresapi ajaran Nabi, ketauladanannya dalam sikap kita, hingga orang melihat Islam yang hidup, bukan Islam yang terdapat dalam kitab. Jadi kata wasata di sini, ya, yang berada di tengah, maksudnya di atas jalan kebenaran. Kata wasata itu bukan ditafsirkan semau kita, ya, tapi apa? Harus betul-betul sejalan dengan as-sirat al-mustaqim, jalannya para nabi, para rasul, jalan yang ditunjukkan Al-Quran, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan yang ditunjukkan kelompok A atau kelompok B. Kalau masing-masing mengklaim jalan kami adalah jalan yang wasat, baik, kita uji, benar tidak? Cocokkan dengan Qur'annya, dengan sunnah nabinya, kita akan lihat apakah Anda berada pada al-wasatiyah apa tidak. Oleh karena itu menggunakan kata radikal dan ekstrim, kita harus tentukan dulu garis lurusnya apa. Garis lurusnya, kata ekstrim itu keluar dari garis. Begitu juga radikal, melampaui batas. Lalu kita ingin tahu garis dan batasnya apa. Kalau garis dan batasnya doktrin kelompok dan golongan, repot dong. Tiap golongan punya apa? Punya batas dan garis, ya. Tolok ukur tentu. NU punya tolok ukur, Muhammadiyah punya tolok ukur, Persis punya tolok ukur, begitu juga Syiah punya tolok ukur, Sunnah punya tolok ukur, ISIS juga punya tolok ukur. Lalu apa yang kita akan pergunakan di sini sebagai ukuran dan batasan? Dengan sendirinya, wa makhtalaftum fihi min syai'in fa hukmuhu ilallah. Apa yang kalian perselisihkan dari sesuatu, hukumnya kembalikan pada Allah. Dzalikumullahu rabbi, itulah Allah Tuhanku yang menciptakan kita dan menciptakan alam semesta. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepadanya kita kembali. Layak nggak? Kalau Allah yang menciptakan kita, yang melimpahkan nikmatnya atas kita, menempatkan kita di muka bumi dengan rizki yang Allah sediakan, Allah menciptakan alam raya dan isinya, kalau kita sebagai hamba kembali kepada Allah, mengikuti petunjuknya, pantas apa tidak? Nah, sikap ini ekstrim bukan? Kalau ini dikatakan sikap ekstrim, ya berarti yang mengucapkan sakit. Yang mengucapkan sedang sakit. Oleh karena itu, kita mengajak setiap kelompok, mau dia NU, mau Muhammadiyah, mau Persis, mau Salafi, mau ISIS, ya. Begitu juga mau Syiah, mau Sunnah, coba bersama-sama merujuk kembali kepada ketentuan yang datang dari Allah. Kalau kalian merasa sebagian doktrin kalian tidak cocok, sesuaikan dengan Quran. Kalian orang yang betul-betul apa? Menghargai kebenaran. Kalau seandainya pihak lain yang berbeda sama kita berada dalam kebenaran, kita harus akui kebenaran. Wa idza qultum fa'dilu walau kana dza qurba. Kalau kalian berbicara dengan adil, walaupun konsekuensinya akan merugikan kerabat golongan kalian. Jadi yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh, yang akan membawa ilmu ini, yang membawa risalah Allah ini dan melanjutkannya dari setiap generasi penerus, uduluhu, orang-orang yang adil. Bukan orang yang berpihak kepada penguasa, kepada pengusaha, atau berpihak kepada rakyat secara membuta. Tidak, tapi berpihak pada kebenaran. Mau disukai penguasa, mau disukai pengusaha, mau dibenci, tidak penting. Yang penting Allah ridha padanya. Oleh karena itu kata udul, jamak dari al-adlu, menggambarkan orang yang betul-betul berjalan dalam keadilan. Tapi kalau da'inya dikuasai hubbud dunia,
atau dikuasai nafsu angkara murka, berisikan kebencian, permusuhan, karena fanatisme terhadap kelompok, maka dai semacam ini sebetulnya tidak layak berdakwah. Tapi dai seperti ini harus diobati terlebih dahulu penyakitnya. Harus belajar dari Rasulullah SAW, belajar dari kehidupan keluarga para sahabatnya. Karena banyak orang mengaku pengikut keluarga Rasul, mengaku sebagai pengikut sahabat Rasul, tapi pada kenyataannya jauh dari kehidupan mereka. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqiru lahu bidzaka. Tiap orang ngaku saya cinta Laila. Laila mengatakan buktinya mana? Kamu mengerjakan apa yang menyakiti saya, bagaimana cinta seperti ini? Begitu juga mengaku cinta pada Allah, cinta pada Rasul, cinta pada keluarga, pada para sahabatnya, tapi nggak suka sama jalan mereka. Ini kan namanya apa? Kebohongan. Lalu Nabi menjelaskan, menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan tajdidul Islam, memperbaharui Islam kembali. Bukan mengganti yang lama dengan yang baru, tapi membersihkan kotoran-kotoran yang melekat. Oleh karena itu, kelanjutan dari hadis tadi, yanfuna anhu tahrifal ghalin. Yanfuna anhu tahrifal ghalin, wamtihalal mubtilin, wa ta'wilal jahilin. Mereka ini orang-orang yang adil dan bijak ini tidak dikuasai fanatisme, suka maupun benci. Tidak. Kalau orang sudah dikuasai suka benci, yang Syiah cinta sama Syiahnya, selalu tidak suka dengan apa yang berbeda, begitu juga yang Salafinya, begitu juga yang NU-nya. Kalau sudah dikuasai dengan cinta dan benci, jangan harap orang seperti ini bisa menilai sesuatu dengan adil. Akhirnya masing-masing bawa meteran sendiri-sendiri. Atau bawa timbangan, mau sekilo pakai timbangan saya. Yang ini bilang nggak bisa timbangan saya. Jadi nggak ada timbangan yang disepakati. Kalau begini caranya, semuanya wal'iyadzubillah bisa tergelincir dari kebenaran. Oleh karena itu Allah jadikan Al-Quran sebagai mizan raca, juga sebagai furqan. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Orang-orang yang udul ini akan membersihkan dari agama Allah ini penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan kaum ekstremis dan radikal. Ghalin dari ghali. Ghala yaghlu ghuluwan fahuwa ghalin, jamaknya ghalun, dalam keadaan mansub ghalin. Jadi peran para udul ini membersihkan dari agama Allah penyimpangan-penyimpangan penafsiran kaum ekstremis, kaum radikal. Hingga agama ini bukan lagi agama yang penuh dengan rahmah, berubah wal'iyadzubillah menjadi apa? Horor dan teror. Yang disampaikan oleh apa? Bukan oleh Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, yang disampaikan oleh hantu-hantu yang mengerikan, yang membawa mimpi buruk, yang membawa kesuraman, yang membuat orang hilang senyumnya, pandangan matanya wal'iyadzubillah menohok. Ini bukan agama Allah. Nabi berhadapan dengan orang-orang musyrik, menghadapinya dengan cara yang bijak dan lemah lembut. Bukan karena menyetujui perbuatan mereka, tapi penuh dengan rahmah mengajak mereka meninggalkan kejahiliahan mereka. Oleh karena itu Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik." Dengan rahmat dari Allah, kamu bersikap lemah lembut terhadap mereka. Seandainya kamu bersikap kasar dan keras hati, mereka akan lari meninggalkan kamu. Nabi kalau keras, bersikap kasar, bakal dijauhi oleh umat. Apalagi kita yang bukan Nabi. Betul enggak? Jadi kita jumpai wal'iyadzubillah, umat sedang diserang penyakit yang amat mengerikan, yang merusak diri mereka, yang merusak sel-sel sehat mereka, yang membuat akhirnya penampilan mereka menjadi buruk di tengah-tengah bangsa-bangsa. Yanfuna anhu tahrifal ghalid, membersihkan dari agama Allah penafsiran, pemahaman, perilaku kaum ekstremis, kaum gulat. Wantihal mubtilin, dan kepalsuan, kebohongan-kebohongan yang diadakan oleh ahlul batil. Penafsiran-penafsiran yang sifatnya pragmatis, yang menggiring agama Allah agar sesuai dengan kepentingan penguasa, pengusaha, ya, atau kemauan rakyat. Jadi ulama bukan menyampaikan kebenaran, mendidik umat, tapi menggendangi masyarakat supaya menyenangkan mereka agar dia mendapatkan tempat di hati masyarakat.
sikap berpihak baik kepada pengusaha, kepada penguasa, kepada rakyat untuk kepentingan diri sendiri, ini namanya wal'iyadzubillah perbuatan-perbuatan batil yang mereka lakukan adalah kebohongan-kebohongan yang amat dibenci oleh Allah. Yang ketiga, wa ta'wilal jahilin, dan membersihkan dari agama Allah takwil penafsiran yang dilakukan oleh orang-orang bodoh. Orang bodoh ikut bicara tentang agama Allah. Wa idza fuwidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'a. Kalau urusan diserahkan bukan pada ahlinya, tunggulah saatnya. Lalu kita bertanya, apakah radikalisme dan sikap ekstrim ini hanya terjadi dari kalangan agamawan, pemeluk agama? Sikap ekstrim ini terjadi pada agama Yahudinya, pada agama Nasraninya, melakukan penembakan seperti yang terjadi pada kasus penembakan di Hebron. Orang sedang sholat Jumat ditembak. Dari umat Nasrani yang terjadi di New Zealand. Tapi bukan berarti umat Nasrani semuanya seperti itu, tidak. Kita saksikan pemerintah Selandia Baru. Begitu pula kalangan-kalangan masyarakatnya secara umum ikut berduka cita atas korban-korban yang mati di masjid. Bahkan ikut memberikan dukungan pada umat Islam. Kita hargai, hormati hal tersebut. Si penembak tidak mewakili mereka semuanya. Ini memalukan bagi rakyat Selandia Baru yang hidup dalam keadaan baik. Yang terjadi di Israel ketika mereka melakukan penembakan membabi buta di masjid. Ini perbuatannya tidak benar. Tapi bukan berarti semua orang Yahudi seperti ini. Terdapat orang-orang Yahudi yang mencintai kedamaian. Yang mencintai ketulusan. Termasuk diantaranya Charlie Chaplin ini. Seorang pelawak Yahudi yang terkenal. Yahudi dia. Tapi dia membenci peperangan dan perbuatan biadab. Dan kita jumpai banyak tokoh-tokoh Yahudi di Amerika yang membakar paspor Israel mereka. Sampai anak mereka diusir dari sekolah-sekolah yang dikelola oleh pihak Israel. Kenapa? Tidak menyetujui perbuatan Zionis. Di tengah-tengah manusia ini terdapat orang-orang yang hidup. Bukan hanya di tengah-tengah orang Islam. Di tengah orang Islam banyak penjahat-penjahat yang berpakaian Islam. Serigala berbulu domba. Begitu juga. Di tengah-tengah masyarakat Yahudi terdapat orang-orang yang jahat. Orang-orang yang bejat, terdapat juga manusia-manusia yang baik. Begitu juga di tengah-tengah umat Nasrani. Begitu juga di tengah-tengah umat Buddha. Bisa kita berinteraksi dengan mereka, temukan orang-orang yang baik dan mulia. Bukan hanya seperti yang di Rohingya. Tapi terdapat juga orang-orang yang punya jiwa mulia dan perilaku yang baik. Jadi radikalisme bukan hanya terdapat pada pemeluk agama, disebabkan karena doktrin-doktrin yang keras yang ditanamkan oleh mereka-mereka yang sakit, tapi juga radikalisme bisa muncul juga di pemerintah. Kita temukan pemerintah-pemerintah radikal yang melakukan pembantaian, pembunuhan tanpa pengadilan. Kasus yang dilakukan polisi terhadap apa? Terhadap Laskar FPI. Melakukan penembakan terhadap mereka, ini perbuatan radikal. Keluar dari hukum. Tanpa pengadilan. Mereka dengan menggunakan pakaian-pakaian biasa, bukan pakaian polisi. Melakukan penghadangan. Menimbulkan teror ketakutan. Kemudian ketika mereka dipepet, mereka melakukan penembakan. Lalu mereka mengumumkan bahwa Laskar ini melakukan penyerangan terhadap kepolisian. Padahal mereka datang bukan dengan pakaian polisi. Oleh karena itu sikap radikal dari manapun juga wajib kita tentang. Karena ini akan membuka celah. Kalau pemerintah membuka celah seperti ini, akan memunculkan nanti pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh banyak orang. Di sini kita tidak membela FPI-nya, kita ingin membela kebenaran. Seandainya FPI melakukan kesalahan, salah. Jangan karena kita berteman, bersaudara. Tapi seandainya mereka dianiaya, kita wajib mengatakan mereka dianiaya. Oleh karena itu kita kan tahu semuanya. Bahwa aparat polisi ini hidup di dunia sebentar. Jabatan mereka juga sebentar. Kalau mereka lolos dari hukuman dunia, ada hukuman di hari akhir nanti yang amat mengerikan. Begitu juga kepada pejabat-pejabat pemerintah yang lain, pejabat sipilnya.
baik dari presidennya, wakil presidennya, menterinya, begitu juga wakil rakyatnya, begitu juga ulamanya. Jangan sekali-kali kalian keluar dari kebenaran. Sampaikan kebenaran, ajak manusia kembali kepada Allah, ingatkan mengenai hari akhir. Adapun menggunakan sikap-sikap yang arogan, keras, melakukan ancaman dan teror, dari manapun berasalnya, baik dari ulama, dari kelompok Islam, ini perbuatan yang tidak dapat diterima. Oleh karena itu, peperangan yang terjadi di Suriah mengorbankan begitu banyak orang, yang membuat orang-orang yang aman dalam tempat kediaman mereka, meninggalkan rumah mereka, rumah yang hancur, anak-anak yang menjadi korban, wanita-wanita yang kehilangan tempat tinggal. Ini perbuatan biadab yang luar biasa. Setelah selesai Suriah, sekarang mereka berpindah ke Yaman. Saya mau tanya, ayat mana dalam Al-Quran yang membolehkan mereka melakukan perbuatan seperti ini? Dan apa yang dilakukan kaum ISIS, yang dilakukan pemerintah Saudi, Emirat Arab terhadap Suriah maupun terhadap Yaman, atau katakan yang dilakukan pemerintahan Suriah, seandainya melakukan penyimpangan, ini sama sekali nggak ada hubungan dengan Islam. Jangan dikatakan bahwa Islam, ini tidak Islami. Islam mengharamkan darah setetes pun ditumpahkan tanpa dasar kebenaran. Oleh karena itu kita butuh sikap adil. Dari manapun datangnya sikap ekstrim, wajib untuk kita perangi. Jangan karena datang dari kelompok kita, kita bela. Yang salah dari kelompok kita, kita benarkan. Ini tidak benar. Oleh karena itu Imam Ali mengatakan, ketika menjelaskan apa arti asabiyah, laisa minal asabiyati an tuhibba qaumak. Bukan asabiyah, bukan fanatik kalau kamu cinta pada kaummu, kepada bahasamu, keluargamu. Itu halal-halal saja. Itu walakinnal asabiyata antara syirara qaumika khiyaran indak wa khiyara qaumin akharina syiraran indak. Tapi fanatik itu kalau kamu sudah memandang orang-orang yang bejat, yang salah dari kaummu benar di mata kamu, orang-orang yang benar dari kaum yang lain salah, jelek di mata kamu. Ini namanya asabiyah. Dan kata asabiyah diambil dari apa? Dari isabah, penutup mata nih. Jadi dia hanya mau apa? Hanya mau mengikuti perasaannya, walaupun di depan warnanya hitam atau putih atau merah, dia mengatakan tidak. Karena dia menghukum tanpa membuka matanya. Nah, Al-Quran memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu ala basirah. Dan Nabi berdakwah juga ala basirah. Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakan wahai Rasulullah, ini jalanku. Apa maksudnya? Ad'u ilallah. Aku mengajak kepada Allah, bukan pada kelompok, bukan ke NU, bukan ke Muhammadiyah, bukan ke Persis, bukan ke Syiah, bukan ke Sunnah, bukan ke Salafi, tapi ad'u ilallah. Ala basirah. Kalau basar mata ini, kalau basirah mata hati. Dengan membuka mata hati akal, fikiran. Bukan dengan ikut-ikutan. Ana wa man ittaba'ani, ilah jalanku dan jalannya orang-orang yang mengikuti aku. Seperti yang digambarkan tadi, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluh, yang akan membawa ilmu ini dari setiap generasi penerus orang-orang yang adil. Yang tidak dikuasai oleh fanatisme, suka, benci atau keberpihakan. Yanfuna anhu tahrifal ghalid, yang akan membersihkan dari agama Allah penyimpangan kaum ekstremis dan radikal. Mau datangnya dari tokoh agama, dari kelompoknya, atau datang dari pemerintah, datang dari sikap-sikap arogan yang dilakukan katakan oleh pihak kepolisian, dia wajib mengatakan ini tidak benar. Kemudian wantihal mubtilin, membersihkan juga kebohongan-kebohongan yang diadakan oleh para ahli batil. Wa ta'wilal jahilin, dan takwilnya orang-orang yang bodoh. Nah, sekarang kita ini berhadapan dengan 3 persoalan tadi. Penyimpangan yang dilakukan oleh kaum gulat, yang menghabiskan waktu hanya meributkan persoalan-persoalan ecek-ecek, yang besar depan matanya dia nggak melihat, tapi yang ecek-ecek dia lihat. Sudah gitu merasa dirinya paling benar lagi. Ini wal'iyadzubillah, orang Arab bilang apa namanya? Manfuh. Manfuh. Manfuh ini kalau nafakha yang fuh artinya apa? Ditiup. Balon kalau ditiup gimana? Besar nggak? Tapi sebetulnya pada hakikatnya nggak besar. Coba ambil peniti atau duri, meledak langsung.
Nah, orang-orang seperti ini orang-orang yang manfuh. La haula wala quwata illa billah. Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala. Mau enggak kalian kami beritahukan orang yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang tersesat amal usaha mereka dalam kehidupan dunia, wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka beranggapan bahwa mereka melakukan perbuatan yang terbaik. La haula wala quwata illa billah. Jadi menyikapi seperti kemarin penyerangan di Mabes Polri itu Ustadz, ini kan juga terlahir dari orang-orang yang gulat, yang menghukumi berdasarkan pendapatnya sendiri, seolah-olah orang yang di luar lain itu kan salah. Tapi juga ditanggapi oleh juga ketua Ormas juga, nah seolah-olah dia yang paling benar bahwa itu adalah salah. Ya kan kita artinya orang gulat dihadapi dengan orang gulat juga. Orang lebay istilahnya. Maaf ya kalau kita katakan kita bangsa Indonesia ini dalam menegakkan hukum belum beradab. Belum beradab. Kita lihat negara-negara maju ya, negara-negara maju. Di Amerika sering kita jumpai seorang melakukan tindakan-tindakan teror. Kalau diberikan peringatan diancam tidak menghentikan, berbahaya untuk lingkungan, baru mereka ditembak. Perempuan ini melakukan penembakan. Waktu mereka masuk gerbang, seharusnya terdeteksi kalau dia membawa bom. Dia melakukan penembakan. Katanya pistol. Katanya pistol yang bukan pistol yang sebenarnya katanya, wallahu a'lam. Mungkin sama dengan senapan angin ya, melakukan penembakan sana sini. Sebetulnya wanita ini seharusnya diusahakan untuk ditangkap. Ditangkap. Setelah ditangkap, seharusnya diadili secara terbuka. Kita ingin tahu, apakah wanita ini mengalami gangguan jiwa? Kalau dia mengalami gangguan jiwa, dengan sendirinya apa? Perlakuan hukum terhadapnya beda. Apakah orang ini terkena doktrin-doktrin yang menyimpang? Kita ingin tahu siapa di belakang layar. Bisa aja yang di belakang layar bukan kelompok agama, tapi orang-orang yang sengaja memanfaatkan orang seperti ini dengan cuci otak untuk menimbulkan fitnah. Bisa juga perempuan ini yang dibayar. Dia nggak menyangka bahwa dia bakal ditembak. Jadi seharusnya ya, perempuan ini diamankan, kemudian diinterogasi dengan baik dan disidang di pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di Amerika kita lihat maupun di Eropa, begitu seorang melakukan pelanggaran seperti ini, bahkan termasuk diantaranya yang melakukan pengedar-pengedar narkoba, begitu ditangkap, Anda berhak diam sampai datang pengacara Anda. Kalau Anda tidak mampu membayar, negara yang akan membayar pengacara yang akan membela Anda. Artinya hak dia untuk membela diri dilindungi. Kita nggak tahu ini perempuan dari mana datangnya, latar belakangnya, apakah dia sehat, ya, jiwanya, apakah orang-orang yang sedang diperalat, siapa dalang di belakang layar. Nah, kita tahu bahwa polisi dengan kekuatannya sebetulnya mampu untuk melakukan penangkapan. Katakan, gunakan senjata yang membius ini kan bisa. Mereka menangkap binatang-binatang buas menggunakan apa? Bius. Kalau seandainya ditangkap, kemudian diadili secara terbuka, diwawancarai, kita bisa tahu siapa di belakang layar. Tapi dengan cara seperti ini menutup jejak. Nah, kita nggak mau tahu, kita mau tahu siapa sebetulnya pelakunya. Apakah betul dari kalangan ekstremis ya, dari pengikut agama tertentu atau kelompok tertentu, apakah orang ini bayaran? Atau mungkin juga orang ini seorang yang mengalami gangguan jiwa. Mengalami schizofrenia bisa kan? Mendapatkan bisikan-bisikan ya, untuk melakukan menyerangan bisa aja. Nah, apa yang saya sampaikan di sini dengan sendirinya merupakan tindakan berhati-hati. Karena kita khawatir apa yang terjadi ini ya, merupakan kesalahan yang akan membuat kita bertanggung jawab di hadapan Allah. Oleh karena itu para ulama seharusnya tidak mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang cepat dan spontan. Kenapa? Kalau hal ini terjadi pada anak-anak Anda, bagaimana perasaan Anda? Darah manusia harus betul-betul dijaga.
Dan kita tidak mendengar adanya korban dari pihak kepolisian. Kalau seandainya wanita ini membawa bom, kita ingin lihat bomnya. Seharusnya langsung pihak kepolisian membuka tasnya, ya, memperlihatkan betul-betul ada bom apa tidak. Nah, bisa saja ini merupakan rekayasa dari pihak tertentu. Bisa saja perempuan yang terkena doktrin, bisa saja mengalami gangguan jiwa. Itu merupakan kemungkinan yang bermacam-macam. Kita tidak berpihak kepada siapapun, tapi kita ingin berlaku adil dalam hal ini. Nah, seharusnya Indonesia negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, polisinya juga orang Islam, tentaranya juga orang Islam, presidennya, menterinya orang Islam, wakil rakyatnya orang Islam. Kita ingin menunjukkan sikap yang Islami dong. Kalau mereka mengatakan bahwasannya musuh bangsa Indonesia kaum radikal, kita setuju. Kaum radikal itu musuh Islam karena merupakan musuh dari dalam. Nah, kita ingin jangan polisinya yang muslim juga radikal. Jangan wakil rakyatnya radikal. Jangan ulamanya juga radikal. Tapi bersikap bijak, bersikap adil. Jangan hanya bisa melihat kesalahan dari pihak lain, tapi lupa tentang kesalahan dari pihak diri sendiri. Jadi kita ingin betul-betul berlomba-lomba bagaimana menghiasi diri kita dengan makarimul akhlak. Saya dengar Kiai Agil Sirot mengatakan bahwa martabat satu bangsa dilihat dari akhlak dan budaya. Saya setuju. Kita menghormati bangsa New Zealand karena akhlak mereka yang cukup baik. Budaya mereka yang cukup baik, penuh keadilan. Kita hargai. Tapi jangan mengatakan bahwa walaupun agamanya benar, bisa aja akhlaknya rusak. Ini nggak benar. Kalau agamanya benar pemahamannya, tidak mungkin akhlak mereka bobrok. Oleh karena itu kalau bicara mengenai Timur Tengah, Al-Saud dan Saudi Arabia, Emirat Arab, mereka sama sekali nggak mewakili Islam. Mereka lebih mewakili tatanan jahiliyah. Jadi jangan Islam dilekatkan pada mereka walaupun pakaiannya Islam. Sekarang banyak serigala menggunakan pakaian-pakaian domba. Berapa susahnya? Betul enggak? Jadi kalau kita ingin berbicara mengenai Islam, Islam itu yang membimbing manusia menuju makarimul akhlak. Dan itulah misi Nabi kita. Dan kita berserah diri kepada Allah bukan karena Allah butuh pada Islam kita, tapi ingin mendidik kita menjadi manusia mulia. Walaupun kita dibunuh, tapi tidak keluar dari kebenaran. Jangan karena terbawa emosi kemarahan, kita melakukan kejahatan, lalu mengatasnamakan Islam. Ini tidak benar sama sekali. Wali Songo yang datang ke Indonesia juga membawa Islam yang amat indah. Membawa Islam yang amat indah. Perilaku mereka yang baik itu bersumber dari Islam. Jadi Islam jangan dikaitkan dengan Nusantara, dikaitkan dengan Arab, dikaitkan dengan katakan Eropa atau Amerika, tidak. Nusantara dikembalikan pada Islam. Arab dikembalikan pada Islam. Dulu bangsa Arab hidup dalam jahiliyah, begitu datang Islam, Islam memuliakan mereka. Begitu orang Arabnya meninggalkan Islam, kembali ke dalam jahiliyah. Seperti sekarang yang seharusnya mereka rukun kerjasama, justru mereka saling membunuh satu dengan lainnya. Islam berlepas tangan dari mereka. Jadi kesimpulannya, Islam menolak segala macam bentuk radikalisme maupun ekstremisme. Dan tolak ukurnya bukan budaya satu kaum, bukan juga doktrin satu kelompok, tapi tolak ukurnya kebenaran yang datang dari Allah. Karena kita dari Allah, kita kembali kepada Allah dalam segala sesuatu. Jadi kalau orang mengajak manusia kembali kepada Allah, mengajak orang untuk meninggalkan perbuatan yang mungkar, perbuatan maksiat, ini bukan sikap radikal namanya. Itu namanya apa? Itu namanya al-wasatiyah dalam arti yang sebenarnya. Jadi kita doakan mudah-mudahan ulama Islam, kiai-kiai kita ini semuanya kembali pada kebenaran, bersikap adil, tidak lagi dikuasai oleh kefanatikan, tidak lagi melakukan tindakan-tindakan yang arogan dengan alasan membela agama, padahal sebetulnya merusak agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pihak kepolisian dapat belajar dari peristiwa ini. Mudah-mudahan tidak terjadi kembali hal-hal seperti ini. Dan mudah-mudahan juga pemuda-pemudi Islam tidak termakan oleh doktrin-doktrin yang salah, yang menyimpang, melakukan tindakan kekerasan kepada orang lain karena kemarahan kita. Kita boleh marah terhadap hal yang tidak benar. Tapi jangan kita keluar dari kebenaran. Apa bedanya antara mereka dengan kita? Perbedaan yang beriman
dan tidak beriman. Yang beriman dalam keadaan apapun dia tetap dalam kebenaran. Sedangkan yang tidak beriman selalu berubah-ubah keadaannya tergantung kepentingan dan keuntungan dia. Sekarang jadi teman, besok bisa apa? Bisa jadi lawan. Dan contoh-contoh kita lihat persaingan partai. Sekarang berkoalisi, besok musuh-musuhan. Betul nggak? Kemarin makan pagi bareng-bareng tiap hari Selasa. Tahu-tahu berbeda kepentingan, langsung berpisah. Betul nggak? Itulah kepentingan yang tidak sama sekali memiliki apa? Arah yang jelas. Tapi mari kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita meneladani Rasul dan fahami orang-orang yang benar-benar membawa agama ini adalah orang yang bersikap adil, yang melakukan 3 hal. Membersihkan agama dari penyimpangan ekstremis, dari kebohongan yang diadakan oleh orang-orang yang berbohong, dari takwilnya orang-orang yang bodoh. Mudah-mudahan kita semua Allah masukkan dalam rahmatnya, bimbingan, petunjuk dan lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah kita ikuti tadi Ulumul Quran bersama Ustaz Hussein Alatas yang mengambil tema Islam menolak radikalisme. Baik, kita akan jumpa lagi pada depan. Saya Muhammad Krishna, juga Neza, kemudian Hafiz, dan juga Yusuf Subangkit. Mohon pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.